Oke, jumpa lagi di Beyond Headline edisi membaca kekuasaan yang tak sanggup mundur. Itulah pidato Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2025. Presiden Prabowo menyampaikan pesan keras, pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas lebih baik mundur. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus dihentikan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Pidato Prabowo itu disampaikan berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Dilaksanakan di Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri. Hadir juga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP, ada juga mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, dan sejumlah menteri. Sambutan Prabowo tentunya punya makna di tengah situasi politik di mana rivalitas antar partai, antar individu sedang terjadi. Presiden menyoroti sikap mental elit bangsa ini. Kekurangan kita terutama menurut saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka yang memegang jabatan penting sebagai wakil rakyat, utusan rakyat dan mandataris rakyat. Ia menyatakan keprihatinan atas masih maraknya penyelewengan dan korupsi. Saya melihat masih terlalu banyak penyelewengan, terlalu banyak korupsi, dan terlalu banyak manipulasi. Dan itu justru terjadi dalam tubuh pemerintahan, di dalam kekuasaan. Peringatan Prabowo menjadi sangat-sangat masuk akal ketika gejala-gejala korupsi kemudian terungkap di permukaan dengan nilai-nilai yang sangat besar, triliunan rupiah. Pada saat menjadi wartawan, isu kebocoran dalam kasus Golden Key 1,3 triliun, orang sudah sangat terkejut. Sekarang kita melihat dugaan korupsi dalam tanda petik karena belum dibuktikan pengadaan laptop bisa menyentuh angka 9 triliun. Korupsi di Pertamina bisa mencakup sampai angka kepada ratusan triliun. Angka-angka yang luar biasa. Bahkan seorang bekas pejabat Mahkamah Agung bisa ditemukan di rumahnya hampir uang 1 triliun rupiah. Prabowo mengingatkan kepada semua pihak yang telah diberi mandat rakyat untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu, yang tanpa pandang bulu, tanpa melihat keluarga, tanpa melihat partai, suku mana, siapapun yang melanggar undang-undang, melanggar konstitusi kita tindak. Itu adalah prinsip yang harus diapresiasi dari Presiden Prabowo karena prinsip soal kesamaan di muka hukum, equality before the law. Siapa yang terlibat korupsi, baik yang sudah berada di luar pemerintahan maupun yang masih berada di dalam pemerintahan, juga harus kemudian dibersihkan. Melalui media kita samar-samar mendengar ada juga sejumlah menteri yang integritasnya patut diragukan, yang kredibilitasnya kadang-kadang juga dipertanyakan. Mereka juga belepotan terhadap isu korupsi. Belum tentu betul, tetapi itulah harus kemudian ditegakkan oleh Presiden Prabowo. Retorika Presiden soal pemberantasan korupsi memang keras dan tegas. Kejaksaan Agung memang diberikan perintah, bahkan dikeluarkan peraturan Presiden untuk melindungi dan menjaga kejaksaan, dan perintah itu ditujukan kepada TNI dan kepolisian. Memang ada kritik terhadap pelibatan militer, tapi Presiden tetap menjaga, tetap melaksanakan tugasnya agar kejaksaan bisa bekerja dengan maksimal untuk memberantas korupsi di negeri ini. Memang pertanyaannya adalah kemana kemudian KPK? Apakah KPK yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi pada era reformasi kemudian ditinggalkan dan kemudian motor pemberantasan korupsi dipegang oleh kejaksaan? Itu adalah pertanyaan. Langkah Presiden ini patut diapresiasi. Seperti dikatakan Presiden, tanpa pandang bulu, tanpa pandang partai. Siapapun yang korup harus ditindak. Baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak lagi menjabat. Publik tentunya tahu ada juga
beberapa elit negeri ini yang sebetulnya belepotan dengan kasus korupsi, belepotan dengan penerimaan dana-dana yang ilegal seperti kasus judi online, kasus-kasus yang lain yang melibatkan elit pejabat di negeri ini. Ketika Presiden Prabowo berbicara di hari lahir Pancasila, saya teringat kepada sebuah esai yang ditulis oleh Buya Syafi'i Ma'arif di Kompas 10 November 2021. Judulnya adalah Mentereng di luar, remuk di dalam. Jika republik ini diibaratkan sebuah restoran, tampak bersih, gagah dan mentereng di bagian depan, tetapi jorok dan berantakan di dapurnya. Dalam bahasa Minang ada ungkapan rancak di labuah, elok di jalan tetapi miskin dan compang-camping di rumah. Slogan tinggal slogan, realitas berjalan liar menurut kehendak sendiri. Negara dan masyarakat gagal mengawal keliaran ini. Itu adalah Buya Syafi'i di Kompas 2021. Sudah 27 tahun reformasi bergulir, korupsi, nepotisme. Nah, nepotisme ini juga problem besar, bukan hanya korupsi, tetapi nepotisme adalah koncoisme. Orang dekat ordal kemudian bisa ditarik menikmati elit kekuasaan. Itu adalah cikal bakal dari korupsi itu sendiri. KKN yang dulu disingkirkan justru kini tumbuh lebih beringas. Dan tentunya bagi Presiden Prabowo, jika ingin menegakkan nilai-nilai Pancasila, maka semangat anti KKN harus diwujudkan tidak hanya lewat pidato, tetapi lewat tindakan nyata tanpa kompromi. Presiden Prabowo dan saya yakin itu perlu membuktikan bahwa peringatannya bukan sekedar retorika, melainkan kesungguhan membenahi dapur republik ini.